Silakan presentasi menunjukkan ya, menunjukkan progresnya dulu. Share screen-nya. Cek sound, cek sound. Ya oke. Oke, Zoom sedikit. di zoom sedikit. Eh, Setelah konsultasi judul yang di dibuat menerapkan dan membandingkan akurasi ARIMA dan LSTM dalam tracking pergerakan harga Euro USD. Nah, di sini di daftar isinya terdiri dari pendahuluan, latar belakang, waktu dan tempat, tujuan, permasalahan yang ditemukan di kerja praktik, solusi, analisa masalah, analisa usulan, dan seterusnya. Ini masih ada lagi nih. Kalau di refresh, ada lagi tambahannya. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Lalu di abstraknya ini intinya kita menambahkan referensi analisa untuk perusahaan UDCH utama, yaitu analisa dengan model machine learning, LSTM dan Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA, untuk melacak mata uang Euro USD. Seperti itu. Kita langsung to the point aja di bagian pembahasan permasalahan. Jadi permasalahannya di perusahaan, sorry saya kedengaran ya Pak ya? Ya, Oke. Permasalahannya perusahaan UDC utama itu dalam perdagangan valuta asing, dia menggunakan indikator moving average 200. Dan dia ingin menambahkan referensi tambahan supaya eh, dijadikan acuan untuk meningkatkan akurasi dalam perdagangan mereka. Nah, mereka ingin mengimplementasikan machine learning dan di sana nggak ada tenaga ahli untuk machine learning, maka dari itu saya ajukan untuk membandingkan LSTM dan ARIMA sebagai salah satu acuan untuk mereka. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya sudah mengambil data Euro USD dari bulan Januari 2024 sampai Mei 2024, tanggal sekian. Terus ini harga opennya, terus harga close-nya. Nah, eh, training datanya ini kita ngambil field close-nya, Pak, hmm, dari data close-nya gitu. Jadi dari hasil prediksi menggunakan model LSTM, ya terus, di sini grafiknya. ya terus. Terus untuk Arima kurang bagus performanya dalam tracking prediksi harganya. Lalu ketika kita bandingkan di sini ada di sini acuannya kita pakai MAE, mean absolute error, root mean square error, dan mean absolute percentage error. Di sini kita bisa lihat bahwasanya LSTM itu lebih kecil dibandingkan ARIMA. Maka dari itu dapat disimpulkan LSTM lebih akurat ketimbang ARIMA. Seperti itu, Pak. Ya bagus, bagus. Di sini penjabarannya di kesimpulannya. Udah selesai dong? Oke, Udah selesai. sudah selesai, Pak. Ya, sudah Banget. selesai, Pak. Penjelasannya, Pak. Mana? Ada selesai ya? Ya, Ya, kalau udah selesai berarti ya tinggal kita perkaya saja nanti isinya ya. siap, Oke, siap, siap. betul. Oke, bagus. Ya, betul. Siapa nama Anda? Gusti, Pak. Gusti ya. Ya, oke. Oke, Gusti, ya. Anda udah selesai itu, ya. Tapi tetap itu kita tingkatkan, ya. Jangan berpuas diri dengan seperti itu ya. Karena yang kepingin dilihat oleh orang itu juga apa itu data ya. Data yang Anda
sajikan itu, ya. Data yang Anda betul sajikan betul. itu kan sebisa mungkin data itu meyakinkan, ya. Data itu intinya meyakinkan, ya. Dan data itu valid, ya. Data itu. Coba kita lihat datanya dulu. Siap. Oke. Data hasil pengolahannya atau sebelum diolah, Pak? Sebelum. Kalau sebelumnya ini, Pak, dari tanggal 1 Januari sampai 30 April. Sorry, ini salah klik. 30 April 2024. Oke, bagus. Oke, siap-siap. Bagus. Ya. Bawahnya hasil prediksi coba. Oke. Hmm, Ini mungkin karena datanya sedikit, bisa nggak ini yang hanya dijadikan sampai satu? April, Jadikan satu. dijadikan Ini satu gimana, Pak? antara prediksi dengan aktual price. Oke, Jadikan satu. Anda bikin grafik, ya. ini predicted-nya nih. Ya, Kalau ya. di grafiknya Kalau bisa warna gini, merah. Anda bikin itu bikin grafik itu jadi satu antara prediksi dan akurat dan aktual itu. Ya, jadikan satu. Oke, Hmm. Yang LSTM mana? Yang anu ya, dua-duanya. ini LSTM yang Yang Arima di bawah. Arima di bawah. Coba lihat. Ya, Arima yang ini. Kasih caption ya. Dikasih caption. Oh ya, siap-siap. Ya. Oke. Siap. Jadi kesimpulan Anda ini apa kesimpulannya? Sorry, analis data dulu. Tingkat kesalahannya berapa ini dari aktual? Tingkat kesalahannya. Kalau Arima ini cukup cukup tinggi tingkatnya. Di sini penjabarannya Nah, oke. Anda bisa 0,01. ini mencari errornya. Errornya dari mana ini? Anda pakai apa Ini yang dari kita errornya? Disebutkan ya. kalkulasi mean absolute error, Oke. root mean square error, dan ini, Pak. Oke. Ini pakai apa? Pakai Excel apa pakai? Ini saya pakai Python, Google Colab di Oh, oke, Python. bagus. Bagus, bagus. Ya. Iya. Kalau bisa disebutkan. Oh, oke, oke. Hmm. Oke, Saya catat sudah dulu, Pak. bagus. Disebutkan, Siap. dijelaskan ya. Oke, Harga euro dan USD gitu aja lah ya. Euro dan oke. USD gitu. Jadi nama singkatan uang itu kan apa itu sudah ada pakemnya ya. Jadi kita ikuti aja ya. Oke. Oke, itu dilengkapi semuanya. Terus kesimpulannya ini jangan mengatakan satu lebih akurat. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Menurut Anda kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa? Anda yakin nggak? Anda pernah punya pacar? Belum, Pak. Masih jomblo, Hmm, Pak. Belum, belum. mana kamu itu? Anda kenal, Anda mau nikah, kenal 3 bulan itu, Anda yakin nggak dengan yang bersangkutan? Oh, oke, paham, paham, paham. Ya, Gitu. nggak yakin. Data Anda Soalnya kan, datanya dikit ini untuk ini iya, trainingnya. gitu. Jadi Mm-mm. kesimpulan itu jangan di final ya. Kesimpulan itu tidak boleh Oke, final ya. Ya, dengan oke, data siap. gitu ya, dengan data sekian tren sekian bulan, ya kan, maka apa itu MAPE itu memiliki keunggulan dalam hal ini. Itu aja ya. Jangan ngomong MAPE lebih akurat gitu kan. Pertanyaan orang kan apakah itu semua data itu? Ya kan belum. Oke, oke, oke. Ya. Siap, siap, Jadi siap. kita dalam mengambil kesimpulan itu harus objektif, ya, tidak boleh overclaim, ya, tidak boleh overclaim, Baik. ya, tidak boleh apa itu, tidak boleh apa itu menunjukkan untuk menghindari fakta ya seperti itu ya. Ya, jadi ini udah bagus, ya, tinggal dipertajam aja, ya. Kalau bisa Oke, nanti dilanjutkan tugas akhir ini, ya. oke, baik, Pak. Oke, Gusti, bagus sekali Anda. Saya izin rekap dulu, Pak ya. Ya, ya. Saya izin Oke, rekap, Pak. ini tinggal Berarti dilengkapi yang aja. dievaluasi Ya, caption, pada gambar dan table, ya. lalu Referensi.
Referensi. Referensi dari jurnal ya. Ya, Eh, Algoritma ini kalau ngambil referensi, jangan dari jurnal Indonesia, jurnal luar negeri. Carikan banyak sekali, siap, ya. Karena siap. jurnal nasional kita ini apa itu, yang bereputasi itu hanya beberapa, ya. Yang betul-betul bereputasi ya. Ya. Yang lain saya agak meragukan. Jadi Siap, Pak. jadikan rujukan yang benar, ya. Oke, Gusti, lanjut ya. Tinggal Oke, lengkapi. Kemudian nanti cek terakhir sebelum apa itu sidang ya, sidang KP. oke, siap, siap. Bagus bagus, pinter Anda. Oke, Ya. terima kasih, Pak. Ini dapat dari mana judul ini? Ini kan dari konsultasi sama Bapak, Pak. Oh iya ya. Iya. Iya, Gusti. Tinggal di Bali, Gusti. Di Mataram, Pak, di Lombok, Pak. Di Lombok. Wah, mantap. Iya. Gimana Lombok? Oke. Masih rame wisatawan? Wisatawan? Masih ramai, Pak. Nah, saya kangen ke pantai apa itu? Ya, Pantai apa? bagus-bagus, Pak, sini, Pak. Yang putih itu. Pantai Betul, apa? betul, betul. Ya. Pantai Tanjungan, Pak. Ah ya ya, Pantai Tanjungan itu ya. Nah, berapa harga tiket ke Jakarta ke sana? Halo. Ya oke, Gusti udah selesai ya. Jasmine, mana Jasmine? Hadir, Pak. Oke, ya silakan ditunjukkan progresnya ya, Heeh. Jasmine. Oh ya, Pak. Sebelumnya saya mau tanya, kalau misal nanti local host sistem saya jaringkan melalui internet, apakah boleh, Pak? Boleh, karena masalah. Tidak masalah. Oke, Pak. Ya. Ini progres KP ya, jadi tidak apa itu, tunjukkan aja yang telah dikerjakan ya. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini sinyalnya agak jelek di tempat ini. Ya ya, Em, tidak apakah terlihat? belum. Oke, Belum. Sudah? oke, bagus sekali. Oke. Perancangan database siswa dan orang tua sudah di sekolah. Ya, Di oke, sekolah bagus ya. berdasarkan magelang. Kalau kerja praktek menunjukkan instansi bus ya. Kalau Ya. tugas akhir tidak perlu ya, menunjukkan instansi tidak perlu ya. Karena Oh, tugas ya. akhir itu menunjukkan metode ya, metode yang menonjolkan metode untuk Mm-mm. menyelesaikan masalah dan Mm-mm. menonjolkan outcome atau capaian ya. Oh, Karena ya. Baik. judul-judul seperti ini banyak banget ini, gitu kan. Perancangan Ya. database, maksudnya judul tugas akhir ya. Saya bahas tugas akhir ya. Tugas akhir itu rata-rata anak-anak itu membuat Lanjut. yang unik, yang spesifik ya. Ya, Ya. oke, Gusti, silakan Anda lanjut bekerja ya. Silakan Anda lanjut bekerja. Anda bisa live ya. Oke, tunjukkan Jasmine. Wah, ini lengkap ini. Untuk daftar isinya sudah terisi ya, Pak ya. Ya, lengkap Hmm. sekali. Lalu untuk ini dokumentasi ini Ya, ya, untuk pendahuluannya. ya, ya. Ini Gini, di latar belakang ini, kenapa kok Anda, mm, intinya ya, Anda menguraikan. Kenapa sih penting database itu di dalam ya di sekolah? Kenapa? mm, Ya. Kemudian juga huruf baca harus diperhatikan ya, karena tulisan ya, kita kan tulisan ilmiah IYD ya. Ada ya, baik. pedoman IYD-nya itu juga diperhatikan ya. Hmm, Jadi jangan sampai itu nggak diperhatikan ya. Nah, ya, Pak, baik. oke, bagus ya. Oke, terus Ini ada waktu dan tempat kerjanya, ya, struktur organisasi instansi, tujuan kerja ya praktik. Nah, di bawah permasalahan Pak saya masih apa agak bingung coba mau saya lihat rumusan masalahnya. rumusan masalah ini. Rumusan masalah itu bukan bagaimana membangun ya, gitu ya. Bagaimana, Pak? Misalkan Anda arsitek gitu kan, mau saya Mm-mm, sewa. Masalah Jasmine itu arsitek mau saya sewa untuk bangun gedung. mm-mm, Tiba-tiba Pak saya itu nggak bisa bangun Pak. Itu kan masalah. mm-mm, Jadi pembangun itu bukan
masalah Anda ya. Yang dimaksud masalah itu adalah kesulitan yang ditemui oleh pengguna ya. Pengguna ini kan yang penggunanya kan betul tadi sekolah Anda ya. Iya, Bukan Anda yang mau bangun ada masalah kan orang nggak percaya. Coba Anda pikir ya ya, Pak. Pak Itu. saya nggak bisa bangun Pak ya, udah orang nggak percaya itu ya. Gitu ya. Jadi Ya Pak. masalah itu ya kesulitan atau Mm, hambatan atau kebutuhan yang ada kendala yang itu ada di dalam pengguna ya. oh, Itu kan apa di sekolah itu kan ya ada masalah mm, apa dengan database, belum tersedia kah, database-nya kurang lengkap kah, nah kan itu masalah ya. ya. Mm, Jadi masalah itu kalau coba Anda baca bagaimana membangun sebuah sistem aplikasi, berarti kan Anda nggak bisa ini ya. mm, Ini masalah Anda ya, your problem ya, bukan masalah di sananya. Tapi mm. kebanyakan anak-anak itu seperti ini ya, jadi jangan hindari seperti itu ya. Masalah problem statement itu adalah itu ada kebutuhan mendesak, tapi nggak bisa dipenuhi. Nah itu intinya ya. Jadi Ya Pak. merumuskan masalah itu kan, ya tadi gitu kan Pak, belum ada database ya kan, database belum dirancang dengan berdasarkan sistem informasi yang baku, ya kan, Mm, boleh ya, itu ya ya Pak. diperbaiki ya, Jasmine ya. Baik Pak. Ya. Jadi mindsetnya adalah Anda diasumsikan sudah bisa, ya sudah punya pengalaman bikin macam-macam, ya kan, itu, ya kan. Ya, jadi Anda datang dengan solusi, ya. Anda kalau Baik. datang gitu kan, Pak saya nggak Mm, bisa apa-apa ya, orang nggak pernah. Coba Anda mm. pikirkan, gimana orang bisa percaya, ya, gitu ya, Iya Jasmine. Pak. Oke, lanjut. Untuk batasan masalahnya seperti ini Pak, betul Pak, atau ada Eh, tambahan? Nah, batasan masalah itu, database-nya, Oh, database-nya untuk apa? Nah, gitu kan, database itu kan banyak. Database nasi goreng, ya, misalkan perusahaan apa itu perusahaan restoran, berarti mm. database adalah database food product, gitu kan. Nah, kalau Anda ini apa yang dibatasi database-nya? Oh ya. Nah, gitu kan, karena studinya kan database, ya. Mm-mm. Nah, gitu ya. Ya Pak. Baik. Jadi, itu juga ini juga pembuatan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP. Toolsnya dibatasi, ya boleh, ya toolsnya dibatasi, ya. Mm. Tapi yang paling penting adalah membatasi database-nya dulu, deskripsi database itu yang paling penting, ya. Ya. Jadi database in the case apa, dalam masalah apa ini? Masalahnya adalah kebutuhan untuk sekolah. Database-nya apa? Nah itu semakin detail, semakin menggambarkan objek masalah semakin bagus, ya, gitu ya. Jadi Oke Pak. Anda jangan membatasi kan, Pak saya mau bangun gedung lantai 100 gitu kan. Batasan masalahnya hanya pakai cangkul. Lah, coba aja. Nah, gitu Mm-mm. ya. Ya Pak. Jadi tools itu jangan dibatasi. Nggak logis malah gitu ya. Nggak logis kalau dibatasi kan. Anda bangun gedung hanya modal Mm-mm. cangkul. Ya gimana orang mau percaya? Ya kan? Oh ya. Jadi yang digambarkan adalah desain gedungnya. Pak, gedungnya adalah peruntukannya adalah untuk perkantoran. Nah, berarti batasan masalahnya semua gedung itu untuk perkantoran. Kan gitu. Ya, karena peruntukan gedung itu kan macam-macam ya, untuk perkantoran, untuk hunian. Nah itu batasan masalah. Definisikan apa itu pengertian hunian. Mungkin Kak hunian itu ruangannya itu untuk gedung gitu kan, sebesar lapangan bola kan nggak mungkin, ya kan? Mm-mm. Ya walaupun itu ada ya, tapi kan itu wah, sangat sulit sekali ya bagi seorang arsitek untuk mengusahakan hunian seluas lapangan bola 100 lantai. Coba aja, gitu ya. Yang Ya mungkin Pak. adalah Pak hunian yang mini gitu ya, compact ya, fungsional gitu kan, mini, compact, fungsional gitu ya. Ya Kemudian Pak. integrated, gitu kan, modern Mm. integrated dengan ini dengan itu. Jadi oh clear. Batasan masalahnya adalah konsepnya gedung ini hunian. Ya Pak. Nah, gitu. Jangan batasi Oke. apa itu Pak saya menggunakan cangkul, Pak. Iya, berarti Anda bangun itu 200 tahun. Gitu bisa. Ya Pak. Itu Jasmine ya. Ya Pak, siap. Siap. Mindsetnya adalah di dalam kita merancang segala sesuatu ya, yang paling penting adalah deskripsikan objek masalah itu ya.
misalnya itu ya. Mm. Jadi Ya, jangan ya, dibatasi kemampuan Anda itu, ya. Ya, saya tahu lah ini ya, teman-teman ini kan apa itu kuliah itu gunanya tambah cerdas ya. Makanya saya cerdaskan seperti ini, gitu ya, gitu ya. siap. Jadi apa itu Oke. bagus. Lanjut. Ini untuk Ya, ya, bab 3 ini sudah saya cicil sedikit, Pak. ya, ya. Oke, bagus. Nah, ini yang saya gunakan analisa fisis. Ya, ya, Lanjut, bagus, ya, Pak. Untuk bagus. kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya serta Ya, ya, perangkat lunaknya juga sudah saya cicil. ya, bagus. Ya, Ini bagus. analisa sistem perjalanannya seperti ini, Pak. Ya, rancangan database-nya gimana? Yang belum saya ini. Dan Database. Nah, database itu kan ada ini ya, ada functionality ya. Ada klasifikasi data, ada functionality. baru Mungkin sampai NT, sini, Pak. ya, entity relation diagram, entity relation database ya. Database Ya, diagram deh, ya. Jangan langsung ke activity dulu, tapi database-nya dulu, oke, Pak. ya. Database baru dibawakan ke activity eh, seperti ini, ya. Ya, Pak. Bagus ini, ya. Udah mau selesai, ya. Ya, Pak. Ya, jadi dilengkapi ya Ya, Pak. semuanya ya, Siap. Jasmine ya. Oke, Oke. Pak. Oh ya, Udah, Pak. Ini itu bab dulu. evaluasi bagaimana, ya, Pak? Evaluasi itu nggak perlu jika ada sampai rancangan aja. Anda sampai implementasi nggak? Iya, kemungkinan iya sampai Oke, implementasi. rancang dulu. Nanti evaluasi itu nanti kita Oh, menguji data, ya, menguji rancangan Anda, oh, ya. ya, Boleh baik, Pak. menggunakan apa itu black box, ya, boleh menggunakan ya black box saja lah yang paling mudah ya. Boleh pakai pengguna gitu ya, ya. Jadi Baik, Pak. paling penting Baik. saudara-saudara seperti Jasmine ya, Ilham ya. Di dalam kita bekerja itu kita tepat ya, akurat ya. Apa yang mau kita sampaikan itu masuk akal ya. Jadi itulah gunanya Anda kuliah itu kan supaya Anda memahami hal itu ya. Jangan sampai Anda kuliah gitu kan itu nggak improve ya mindsetnya ya dalam hal mengerjakan apalagi bersama saya itu jelas saya luruskan ya. Mm-mm. Nah, eh, pola-pola anak-anak itu di dalam dia melihat dokumen-dokumen seperti ini itu seringkali itu melihat referensi dari yang sudah ada di pertebaran di internet ya itu dibaca betul ya, jangan sampai itu kita baca tapi nggak kita pikirkan ya masuk akalnya ya, termasuk itu Anda melihat konten, melihat melihat suatu dan coba dicerna ya, dicerna dengan logika kita semuanya ya. Sehingga apa yang nanti kita sajikan itu, oh ya betul, memenuhi kaidah ilmiah. Ya. Oke, Jasmine, bagus ya. Tinggal dilanjutkan. Ini Baik, 2 minggu Pak. lagi ya, selesai ya. Baik. Iya, 2 minggu atau 3 minggu minggu? lagi selesai. 3 minggu lagi, Pak. Ya oke, bagus. 3 minggu ya, cukup. Ya, bagus. 16. Ya, selamat dikerjakan, Jasmine. Ya. Ya, Pak. Terima Ya. kasih banyak, Anda Pak. tinggal di mana? Saya tinggal di Magelang, Pak. Magelang, Iya, Magelang. dekat apa itu Borobudur kayak itu. Iya, Pak. Yang dekat Borobudur itu, Pak. Borobudur. Berapa anak usia di sana? Gimana, Pak? Bagaimana, Pak? Ada anak usia di sana banyak. Yang saya kenal satu, Pak. Hmm. Coba nanti kita kumpulkan ya, yang anak-anak di seputar Yogyakarta ya. Ya, kita kumpulkan, siapa tahu nanti bisa bikin event di Borobudur ya, anak-anak usia. Amin, Pak. Ya. Nah, Tunggu. oke, Anda udah semester 6 ya, berarti ya. Iya, Pak. Oke, semester depan lulus ya, semester depan. Amin, Pak. Siap. Cepat ya, cepat nanti wisudanya di Jakarta ya. Oke, Iya, Pak. silakan dilanjutkan Jasmine ya dengan bagus, dengan semangat ya. Itu saya mau menunjukkan bahwa kuliah di Indonesia itu jauh bermutu, jauh berkelas ya. Jauh berkelas. Kenapa? Karena ada yang paling penting adalah kita tidak mengejar formality ya, tapi kita mengejar quality ya. Usahakan apa yang kita kerjakan ini kualitasnya memang bermutu ya. Betul kan?
Itu seperti yang Anda lakukan ya saat ini. Ya. Ya, Saya Pak. dulu waktu S1, tugas akhir saya itu mengambil topik dari kampus yang terbaik di seluruh dunia. Itu Pak tahun 2000-an itu. Pertama internet itu udah mulai rame gitu kan. Saya pertama kali buka internet itu saya langsung buka kampus terbaik di seluruh dunia. Apa itu? MIT. Jadi kalau kita mau belajar ya kan, sekaligus belajar yang paling pinter ya. Jangan kita belajar kepada yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, Anda sekarang ya kan ini sudah di era luar biasa ya. Internet sudah canggih sekali ya. Ya, belajar juga jangan tanggung-tanggung, belajar kepada yang paling pintar sekalian ya. Jadi kalau misalkan Anda katakanlah nggak serius, paling tidak itu masih ketularan pinternya. Itu ya. Ya, Pak. Gitu, gitu maksudnya ya. Oke, Mm-mm. eh, Ilham, proceed, Baik Pak, bentar ya. silakan. Ini buat judulnya. Soalnya saya masih beberapa file kepisah Pak. Ya, oke. Um, Nanti. Judulnya Analisa kinerja interkoneksi program invoice dengan metode Whisper ini bukannya metode penelitian ya umum. Metode apa ini? soalnya cuma analisa aja sih Pak. Jadi metodenya saya masih ngawang gitu. Mau pakai apa? Oke, ya saya paham ya, nggak apa-apa. Itu tugas saya. Kinerja program itu apa yang mau kita ukur? Kalau kita pernah belajar apa itu RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Saya, peminatan saya network spesialis Pak sebenarnya. Ini ada data ini, apa itu Anda network ya? Ya udah, Anda uji aja quality of service. Ya, quality of service Anda uji. Ini berarti Anda itu menguji jaringannya, bukan menguji, saya tanya pada Anda menguji jaringan apa menguji aplikasi? Karena ini baru laporan KP, nguji aplikasinya aja Pak. Ya oke, kalau gitu ya jangan tampilkan interkoneksi lah ya. Interkoneksinya dihapus saja. Hapus saja lah gitu ya. Berarti Anda Ini. fokus kepada analisa kinerja program invoice gitu aja lah ya. Gitu, ya. Bagaimana cara menganalisis betul software? Halo. Halo Ilham. Ilham.